Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Sayyidah Khadijah. Begitulah kita mengenal salah satu sosok istri Nabi Muhammad SAW. Dalam berbagai literatur sirah Nabi, disebutkan bahwa perjuangan Sayyidah Khadijah dalam mendukung perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW sangatlah besar. Oleh karena itu, Sayyidah Khadijah memiliki tempat istimewa di hati Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa keistimewaan Sayyidah Khadijah yang dituliskan oleh Syed Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki dalam salah satu karya beliau, yaitu Al-Busra fi Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Beberapa keistimewaan Sayyidah Khadijah tersebut diantaranya adalah: pertama, Sayyidah Khadijah mendapatkan derajat kemuliaan yang paling tinggi karena beliau merupakan orang pertama yang mengimani kerasulan Muhammad SAW. Tidak ada yang mendahului keimanan beliau, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Sayyidah Khadijah jugalah yang selalu setia mendampingi dan menguatkan Nabi Muhammad SAW dalam memegang tongkat kenabian. Selain itu, dikisahkan dalam kitab karya Syed Muhammad ini bahwa jauh sebelum adanya syariat sholat, Sayyidah Khadijah sudah melaksanakan sholat bersama Nabi dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 2. Sayyidah Khadijah merupakan Abdulun Nisa al-Mustafa bil al-Tamam, perempuan terpilih yang paling mulia. Hal ini sebagaimana terekam dalam salah satu sabda Nabi Muhammad SAW. Sayyidatun Nisa'il Alamina Maryam summa Fatimah summa Khadijah summa Asya imra'atu Fir'aun, bahwa perempuan paling mulia di muka bumi ini adalah Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, kemudian Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW, Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW, dan Asya, istri Fir'aun. Imam Muslim dalam kitab Sahihnya juga menuliskan bab tentang keutamaan Sayyidah Khadijah, yaitu bab Fadail Khadijatul Ummul Mukminin. Dalam bab tersebut Imam Muslim menyebutkan hadis dari Sayyidina Ali radhiyallahu an. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, perempuan terbaik yang pernah ada adalah Maryam binti Imran dan Khadijah binti Khuwailid. 3. Semua putra-putri Nabi Muhammad SAW adalah dari Sayyidah Khadijah kecuali Sayyid Ibrahim yang merupakan putra dari Sayyidah Mariyatul Qibtiyah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki 6 putra dan putri dari Sayyidah Khadijah, yaitu Sayyid Qasim, Sayyid Abdullah, Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqyah, Sayyidah Ummu Kulsum, dan Sayyidah Fatimah. 4. Nabi senantiasa memberikan penghormatan kepada keluarga Sayyidah Khadijah. Setelah Sayyidah Khadijah wafat, Nabi Muhammad seringkali tetap mengenang sang istri dengan memberikan hadiah kepada keluarga Sayyidah Khadijah. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad menyembelih kambing dan kemudian Nabi SAW memisahkan bagian-bagian tertentu yang dikhususkan untuk keluarga Sayyidah Khadijah. Hal ini membuat Sayyidah Aisyah cemburu. Nabi SAW kemudian menyampaikan kepada Sayyidah Aisyah, aku telah dianugerahi cinta yang begitu besar oleh Allah melalui Khadijah. Aku pun akan mencintai siapapun yang mencintainya termasuk keluarganya. 5. Nabi Muhammad sering menyebut nama Sayyidah Khadijah. Dalam banyak kesempatan, Nabi sering menceritakan kepada para sahabat tentang ketulusan dan kebaikan Sayyidah Khadijah. Nabi SAW pun selalu memberi pujian akan semua yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah. Nabi SAW juga senantiasa mendoakan Sayyidah Khadijah dalam doa-doa yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Sayyidah Khadijah mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat Jibril. Kisah ini terjadi tatkala Sayyidah Khadijah mengirimkan makanan untuk Nabi yang sedang bertahanus atau menyendiri di Gua Hiro. Saat Sayyidah Khadijah hendak sampai di Gua Hiro, malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, Khadijah mendatangimu, sampaikan salam dari Rabbmu dan dariku untuknya. 7.
Sayyidah Khadijah mendapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dari Ismail ia berkata, "Aku bertanya kepada Abdullah bin Auf, apakah Rasulullah SAW telah memberi berita gembira kepada Khadijah berupa surga?" Jawab Abdullah bin Auf, "Ya, benar. Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada Khadijah bahwa ia telah dibangunkan sebuah istana di surga yang terbuat dari kosob, jabarjad, dan yakut. Tidak ada kebisingan dan kepayahan di dalamnya." Sahabat yang beriman, demikian adalah beberapa keistimewaan Sayyidah Khadijah yang terangkum dalam kitab Al-Busra fi Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Semoga kita dapat meneladani keluhuran perjuangan dalam mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Nabi Muhammad SAW merupakan sosok penting dalam agama Islam. Rasulullah yang menjadi suri tauladan dan junjungan umat Islam di seluruh dunia. Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir yang telah menyempurnakan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Sepanjang perjalanan hidupnya, Nabi Muhammad selalu menyerukan ajaran agama Islam dan mengajak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga umatnya mendapatkan ketenangan dunia dan akhirat. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, terdapat sejumlah peristiwa besar yang patut direnungkan. Sebagaimana yang diketahui, Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun gajah, tepatnya 12 Rabiul Awal atau 23 April 571 Masehi. Maka setiap tanggal 12 Rabiul Awal diperingati sebagai Maulid Nabi. Kelahiran Nabi Muhammad bahkan telah disebutkan sebelumnya dalam kitab Taurat dan Injil, sebagaimana dikutip dari buku Uswatun Hasanah yang disusun oleh Haddad Alwi. Bahkan jelang kelahirannya terdapat tanda-tanda dan keajaiban yang mengiringinya. Salah satu peristiwa besar menjelang lahirnya sang nabi terakhir yaitu keadaan di Mekah yang berubah. 6 peristiwa besar jelang kelahiran Rasulullah SAW. 1. Tanah Mekah yang semula gersang menjadi subur. Tarikh Islam menuliskan bahwa pada 570 Masehi, sebagian besar dataran Mekah sangat kerontang dan tak ditumbuhi oleh tanaman selain pohon kurma. Lalu menjelang lahirnya Nabi, hujan mulai tercurah lebat bersamaan dengan tanah yang menjadi subur, pepohonan jadi rimbun serta berbuah lebat. 2. Singgasana Raja Persia bergoyang. Peristiwa besar lainnya adalah bergoyangnya singgasana Raja Persia Kisra Anushirwan. Bahkan 14 balkon istananya ikut runtuh. 3. Api Majusi yang menyala 1000 tahun lebih tiba-tiba padam. Peristiwa lainnya menjelang kelahiran Nabi adalah padamnya api Majusi, sebuah api suci yang terdapat di kuil pemujaan Persia. Api tersebut diyakini telah menyala selama 1000 tahun lebih dan tak pernah padam sekalipun. Kala itu masyarakat Majusi berusaha untuk menghidupkan kembali api tersebut, namun upaya mereka gagal. 4. Air Danau A secara tiba-tiba surut. Selain itu di tempat lainnya ada sebuah danau yang disebut dengan Danau A. Danau yang dikultuskan oleh orang-orang Persia itu secara tiba-tiba surut dan menjadi kering. 5. Munculnya burung ababil yang menghancurkan pasukan Abraha. Dalam buku Samudra Keteladanan Muhammad, tulisan Nurul Haji Ma'arif Saifur Rahman Al-Mubarakfuri menceritakan, semakin banyak peziarah yang berbondong-bondong pergi ke Ka'bah, padahal biasanya hal itu tidak pernah terjadi. Lantas Abraha kesal dan marah. Lalu ia membangun gereja yang megah di San'a untuk menyaingi Ka'bah, sehingga orang-orang Arab berpaling dari Ka'bah ke gereja. Alih-alih terwujud, gereja megahnya justru tidak menarik minat para peziarah, dan karenanya ditinggalkan begitu saja. Abraha yang marah lantas bertekad menghancurkan Ka'bah dengan membawa 60.000 pasukan. Misinya tentu gagal.
Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala muncullah burung-burung ababil yang membawa batuan panas untuk meluluh kelantahkan pasukan Abraha. 6. Para ahli kitab Yahudi dan Nasrani melihat bintang besar dan bercahaya. Dalam sumber yang sama disebutkan bahwa para ahli kitab Yahudi dan Nasrani melihat bintang besar dan bercahaya terang tepat di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bahkan bintang tersebut tak pernah terlihat sebelumnya. Tak lama setelah pasukan gajah gagal menyerang Ka'bah, Rasulullah SAW akhirnya lahir ke dunia. Ayahnya bernama Abdullah, seorang putra dari pemimpin suku Quraisy, sedangkan ibunya bernama Aminah yang merupakan putri dari pimpinan Bani Zuhrah. Sahabat yang beriman, itulah sejumlah peristiwa besar menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan kita untuk lebih mencintai Rasulullah SAW. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah